warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prilian. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai jaringan saraf dan sistem saraf, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir saya, struktur hewan yang ditempuh oleh ibu saya ITB. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada jaringan saraf dan sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan sistem saraf yang paling kompleks secara histologis dan fisiologis di dalam tubuh manusia, dan dibentuk oleh jejaringan yang tersusun atas miliaran sel saraf atau neuron yang kesemuanya itu ditunjang sejumlah besar sel glia, dan tersusun atas miliaran sel saraf atau neuron. Di dalam sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yang mana yang pertama ada sistem saraf pusat yang terdiri atas medula spinalis dan otak. Yang kedua ada sistem saraf pusat tepi yang terdiri atas sel kranial, spinal, dan saraf perifer. Kita lihat ya. Kemudian ada divisi struktur dan fungsional sistem saraf. Yang pertama sistem saraf pusat, komponennya ada otak dan medula spinalis, di mana dia sebagai pusat perintah. Sementara sistem saraf perifer itu tersusun atas saraf dan ganglia, di mana ia sebagai menerima dan memproyeksikan informasi. Kemudian ada definisi fungsional. Sistem saraf sensorik tersusun atas sejumlah komponen dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana ia mencakup semua akson yang menghantarkan impuls dari suatu struktur perifer ke sistem saraf pusat. Kemudian ada sensorik somatik, sensorik visceral, kemudian ada namanya sistem saraf motorik, di mana dia ada sejumlah komponen sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, di mana ada motorik somatik atau sistem saraf somatik dan motorik otonom atau sistem saraf otonom. Kemudian unit fungsional baik dalam sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi adalah neuron atau sel saraf, di mana sel saraf ini terbagi menjadi tiga. Ada namanya badan sel, ada namanya dendrit, ada namanya akson. Bisa kita lihat sel saraf atau neuron, bisa kita analogikan sebagai telur ceplok ya, kalau saya bilang, di mana telur ceplok itu kan di tengahnya ada bulatan kuning ya. Nah, itu bisa kita sebut dengan inti sel. Kemudian badan selnya itu yang bagian putihnya, atau yang di bagian putihnya ya. Kemudian ada namanya dendrit. Dendrit itu bentuknya seperti cabang-cabang gitu, seperti cabang-cabang pohon ya, seperti itu. Kemudian ada selubung mielin, ada akson, ada nodus Renfier, sel Schwann, dan sinaps. Neuron. Neuron itu berdasarkan jumlahnya yang terjulur dari badan sel. Kebanyakan neuron itu digolongkan menjadi tiga, yang ada namanya neuron multipolar, namanya neuron bipolar, dan ada namanya neuron unipolar. Di mana neuron multipolar ini bisa kita lihat di gambar, ada sebuah dendritnya, ada aksonnya, dan ada badan selnya, di mana saraf multipolar ini kebanyakan terdapat di dalam tubuh. Kemudian ada namanya bipolar ya. Bipolar itu sebuah dendrit dan sebuah akson atau badan sel yang banyak ditemukan di dalam retina dan bagian telinga bagian dalam, serta kebanyakan sih terdapat di indera penglihatan. Kemudian ada namanya unipolar, di mana neuron unipolar ini tersusun atas dendrit, akson perifer, dan ada akson. Kemudian neuron juga diklarifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada namanya neuron motorik atau kita sebut dengan eferen, di mana ia mengendalikan organ efektor, serabut otot, dan kelenjar eksokrin dan endokrin. Kemudian ada namanya neuron sensorik atau eferen, di mana ia terlibat dalam penerimaan stimulus sensorik dari lingkungan dan dari dalam tubuh. Kemudian, yang pertama badan sel atau perikarion.
Perikarion itu adalah neuron yang mengandung inti dan sitoplasma yang di sekelilingnya dan tidak mencakup prosesus. Kebanyakan sel saraf memiliki inti somatik dan sangat besar dengan nukleus. Kemudian ada dendrit. Dendrit umumnya pendek dan bercabang, mirip cabang pohon ya. Nih bisa kita lihat nih bentuk dendrit, dia kayak ada cabang-cabangnya seperti itu. Dendrit sering diselubungi oleh banyak sinaps dan merupakan tempat penerimaan sinyal dan prosesor utama di neuron. Kemudian dendrit ini diperkirakan jumlahnya 200.000 terminal akson membentuk hubungan fungsional dengan sedikit dendrit sel Purkinje di cerebellum. Kemudian ada akson. Kebanyakan neuron hanya memiliki satu akson, sejumlah kecil, dan ada yang sama sekali tidak memiliki akson. Akson umumnya merupakan prosesus yang sangat panjang. Semua akson berasal dari daerah yang berbentuk piramida pendek. Kemudian membran plasma akson disebut aksolema dan isinya dikenal dengan aksoplasma. Tepat di belakang neuron akson, suatu area yang disebut dengan segmen. Nah, jadi di akson itu di belakang akson itu ada namanya muara, kita sebut dengan segmen. Kemudian sinaps. Secara morfologi, berbagai tipe sinaps ditemukan dalam neuron. Jika sebuah neuron membentuk suatu sinaps dengan badan sel sinaps, itu disebut dengan aksosomatik. Sedangkan kalau sinaps membentuk dengan dendrit disebut dengan aksodendritik. Kalau akson dengan akson itu disebut dengan aksonik. Kemudian neurotransmitter pertama yang dibahas adalah aksetikolin. Kebanyakan neuron transmitter adalah asam amino. Neuromodulator adalah sebagai pengirim pesan atau messenger kimia yang memodifikasi sensitivitas neuron terhadap rangsangan. Kemudian ada namanya sel glia. Sel glia ini 10 kali lebih banyak terdapat di otak mamalia ketimbang di neuron. Suatu jaringan padat serabut prosesus neuron dan sel glia mengisi ruang interneuron sistem saraf pusat yang disebut dengan neopropil. Terdapat 6 jenis sel glia. Yang pertama ada namanya oligodendrosit, membentuk selubung mielin yang merupakan islamator listrik neuron pada sistem saraf pusat. Kemudian oligodendrosit menjulurkan prosesus yang membungkus sejumlah bagian akson dan menghasilkan selubung mielin. Kemudian ada namanya atrosit. Atrosit itu sel berbentuk bintang dengan banyak prosesus yang menjalar. Atrosit dengan sedikit prosesus panjang disebut dengan atrosit fibrosa dan terdapat di substansi alba. Kemudian atrosit memiliki peran aktif sebagai suportif bagi neuron dan sangat penting dalam pembungkusan sistem saraf pusat. Kemudian atrosit ini berperan penting dalam mengendalikan lingkungan dan ion dan kimia neuron. Kemudian ada namanya sel ependim. Sel ependim ini sel epitel kuboid atau silindris rendah yang melapisi ventrikel otak dan kanalis santaris di medula spinalis. Pada lokasi sistem saraf pusat tertentu, ujung apikal sel ependim memiliki silia yang memudahkan pergerakan cairan cerebrosipinal. Sel ependim ini bergabung bagian apikal oleh kompleks taut yang serupa dalam kompleks taut epitel. Kemudian ada namanya sel mikroglia. Mikroglia itu sel kecil yang memanjang dengan prosesus pendek yang irreguler. Tidak seperti sel glia, mikroglia bermigrasi melalui neutrofil yang menganalisis jaringan untuk sel yang menginvasi mikroorganisme.
Mikroglia mensekresi sejumlah sitokin dan menjadi utama pertahanan imun pada jaringan sistem saraf pusat. Nah, jadi sel mikroglia ini dia sebagai sebagai imunitas atau sebagai pertahanan terhadap sistem saraf pusat ini. Kemudian mikroglia tidak berasal dari tubulus neuralis embrionik, melainkan dari monosit dengan sirkulasi darah yang termaksud dalam famili yang sama seperti ada makrofag dan sel antigen lainnya. Kemudian ada namanya sel Schwann. Sel Schwann itu juga disebut dengan neurelemosit. Hanya ditemukan pada sistem saraf pusat dan memiliki interaksi trofik dengan akson dan memungkinkan mielinisasi seperti oligodendrosit pada sistem saraf pusat. Sel Schwann membentuk mielin di sekelilingi satu segmen pada akson. Kemudian ada sel satelit ganglia. Karena berasal dari crista neuralis embrionik seperti neurelemosit, sel satelit kecil membentuk suatu lapisan penutup di atas badan sel neuron yang besar pada ganglia sistem saraf tepi. Karena berdekatan dengan neuron sel satelit, ia memainkan peran sebagai trofi atau penyanggah, tetapi dasar molekular penyanggahnya tidak dipahami dengan baik. Di atas cerebellum, dan medula spinalis. Sistem saraf pusat ini hampir tidak memiliki jaringan ikat dan karenanya konsisten organ ini mirip gel relatif lunak. Bila diiris, cerebellum dan medula spinalis ini memperlihatkan daerah putih. Nah, seperti kalau kita mengiris otak kambing ya, dia ada kayak warna putih. Seperti itulah. Komposisi utamanya itu ada substansi alba, di mana akson bermielin dan oligodendrosit penghasil mielin. Substansi grisianya mengandung subung besar badan sel neuron. Dendrit substansi grisia terutama terdapat di permukaan korteks cerebellum, agregat badan sel yang membentuk pulau-pulau substansi grisia. Bisa kita lihat ya. Kemudian yang pertama ada meninx. Apa sih itu meninx? Meninx itu tengkorak. Bisa kita lihat di gambar ya. Nah, itu ada tengkorak itu dan ada kolumna vertisalis ia yang melindungi sistem saraf pusat. Di antara tulang dan jaringan saraf terdapat membran jaringan ikat yang disebut dengan meninx. Nah, jadi ini meninx ini dia itu tengkorak di mana tuh dia tersusun atas jaringan saraf dan jaringan ikat seperti itu. Dia berfungsi sebagai tengkorak seperti itu untuk melindungi. Kemudian di sampingnya, nah meninx ini kita bisa ada 3 ya, kita bisa ada namanya durameter, arsenoid, dan namanya piameter. Kalau dia yang durameter itu lapisan paling luar, bisa kita lihat di gambar, dia ada yang warna putih, itu lapisan terluarnya dan tebal. Dia terdiri dari jaringan ikat fibroelastid padat yang menyatu dengan periosteum. Kemudian ada namanya arsenoid. Arsenoid itu mirip dengan sarang laba-laba ya. Yang kedua ini dia itu mempunyai 2 komponen, nampak ya, yang ada bulatan 2 itu. Dia memiliki komponen. Yang pertama itu lapisan jaringan ikat yang berhubungan dengan durameter. Nah, dia yang komposisi pertamanya itu dia langsung berhubungan dengan durameter seperti itu. Kemudian yang kedua, suatu sistem trabecular yang mengandung fibroblast dan kolagen. Sistem trabecular ini berhubungan langsung dengan pitameter yang mendalam. Kemudian ada namanya piameter. Piameter ini yang berada paling dalam, dapat oleh sel mesenkim gepeng yang melekat erat. Nah, jadi ada durameter. Durameter itu lapisan luar dan dia tuh tebal, dimana dia tuh tersusun oleh jaringan ikat fibroelastis. Yang kedua ada arsenoid, dia itu
mirip ya seperti jaring laba-laba atau sarang laba-laba, dan dia mempunyai dua komponen, ada dua gambar ya, dua kayak bulatan. Nah, itulah komponennya. Kemudian ada namanya diameter. Diameter ini dia lapisan yang paling dalam, dan dia itu dilapisi oleh sel mesenkim gepeng. Nampak ya, dia gepeng seperti itu. Kemudian ada namanya sawar darah otak. Sawar darah otak ini merupakan sawar fungsional yang lebih ketat mengatur masuknya zat tertentu dari darah ke dalam jaringan saraf ketimbang di sebagian besar jaringan lain yang melindungi sifat lingkungan mikroneuron. Komposisi struktural utama sawar darah otak itu endotel kapiler. Nah, bisa kita lihat di gambar itu ada sel endotel dengan sel-sel yang tersekat rapat dan taut kedap yang berkembang biak baik dan tidak memperlihatkan atau sedikit menunjukkan transitosis. Kemudian selain ada endotel kapiler, dia juga ada lamina basal kapiler, di mana sebagian besar ragiosistem saraf pusat dilapisi oleh kaki perivaskular astrenoid yang selanjutnya mengalur fases molekul dan ion dari darah ke otak. Kemudian ada namanya plecus choroideus. Plecus choroideus ini merupakan jaringan ikat khusus yang menonjol berupa lipatan-lipatan yang dalam dengan banyak villi ke dalam 4 ventrikel besar di otak. Bisa kita lihat di gambar. Plecus ini jaringan ikat, dia menonjol, kemudian dia ada lipatan-lipatannya seperti itu. Plecus ini terdapat di atap ventrikel ketiga dan keempat dan sebagai dinding kedua ventrikel lateral. Semua ragio dengan lapisan ependim yang berhubungan langsung dengan diameter. Kemudian ada namanya sistem saraf tepi atau perifer. Komponen utamanya itu ada saraf, ganglia, dan ujung saraf. Saraf adalah berkas rabut saraf atau akson yang dikelilingi oleh sel glia dan jaringan ikat. Kemudian ada namanya serabut saraf. Serabut saraf itu terdiri dari akson yang dibungkus selubung khusus yang berasal dari crista neuralis embrional seperti jaringan di dalam sistem saraf pusat. Saraf perifer mengandung kumpulan serabut saraf. Pada serabut saraf perifer akson diselubungi oleh sel Schwann yang juga disebut sebagai neuralemosit. Selubung dapat atau tidak dapat membentuk mielin di sekitar akson tergantung pada diameter. Akson yang diameternya kecil umumnya tidak memiliki serabut mielin. Akson yang lebih tebal umumnya diselubungi oleh banyak konsentris sel penyelubung yang membentuk selubung mielin. Serabut tersebut ini dikenal dengan serabut saraf bermielin. Bisa kita lihat ya. Nah, serabut saraf bermielin itu saat akson berdiameter besar pada sistem saraf perifer, akson tersebut diselubungi oleh sejumlah besar neuralemosit yang tidak berdiferensi dan menjadi serabut saraf bermielin. Membran plasma neuralemosit atau sel Schwann menyatu di sekitar akson dan menjadi terselubungi sekitar serabut saraf badan saraf, dan saat badan sel glia mengelilingi akson beberapa kali. Berbagai lapisan membran sel Schwann menyatu sebagai mielin, yakni suatu kompleks lipoprotein keputihan dengan unsur lipid. Membran sel Schwann memiliki proporsi lipid yang tinggi daripada membran sel lain, dan selubung mielin berfungsi melindungi akson dan mempertahankan lingkungan mikro yang konstan yang diperlukan untuk potensi aksi. Kemudian di antara sel-sel Schwann berdekatan selubung mielin memperlihatkan celah nodus kecil di sepanjang akson yang disebut dengan nodus Renfier. Interdigitasi sel Schwann sebagai penutup setiap nodus. Kemudian panjang akson yang dilapisi oleh satu sel Schwann disebut segmen intermodus dan dapat mencapai lebih dari 1 mm. Sel Schwann hanya bentuk mielin di sekitar bagian akson. Jadi serabut saraf mielin ini dia membentuknya itu di
sekitar bagian akson seperti itu. Ini ya bisa kita lihat ini selubung mielin, dia hanya terbentuk di dekat akson. Nah seperti ini, di sampingnya akson baru selabung mielin, ada nodus renvirnya, ada inti selnya, ada dendrit, badan sel, dan sel sekawannya. Kemudian serabut tak bermielin. Sistem saraf pusat kaya akan akson yang tidak bermielin dan tidak diselubungi sama sekali, tetapi terbentang bebas di antara prosesus neuron dan glia lainnya. Namun, pada sistem saraf perifer, bahkan semua akson yang tidak bermielin terselubungi di dalam lipatan sel sekawan. Pada keadaan ini, sel glia tidak membentuk berbagai lapisan dalam bentuk mielin, tidak seperti hubungan dengan setiap akson bermielin. Sel sekawan dapat menyelubungi bagian sejumlah akson yang tidak bermielin dengan diameter kecil. Sel sekawan yang berdekatan di sepanjang serabut saraf tidak bermielin, tidak membentuk nodus renvir. Nah, jadi serabut yang tidak bermielin itu tidak ada nodus renvirnya, seperti itu. Ini ya, bisa kita lihat tidak ada serabut sarafnya ya, atau nodus renvir. Kemudian ada saraf. Pada sistem saraf perifer, serabut-serabut saraf berkelompok menjadi berkas untuk membentuk saraf, kecuali beberapa saraf yang sangat tipis yang terdiri atas serabut tak bermielin. Saraf memiliki tampilan yang mengkilap dan keputihan karena kandungan mielin dan kolagennya. Akson dan sel sekawan terselubungi di dalam lapisan jaringan ikat di luar. Terdapat lapisan fibrosa irreguler yang disebut epinerium yang berlanjut lebih dalam dan juga mengisi rongga di antara berkas-berkas serabut saraf. Setiap berkas tersebut atau vesikulus dikelilingi oleh perinerium, yaitu selapis jaringan ikat khusus yang terdiri atas lapisan sel-sel gepeng mirip epitel. Endonerium terdiri atas lapis tipis jaringan ikat longgar yang bergabung dengan lamina eksternal kolagen tipe 4. Lamina protein lain yang dihasilkan sel sekawan. Saraf memungkinkan komunikasi antar pusat-pusat di otak dan medula spinalis dan organ sensorik serta efektor seperti otot dan kelenjar. Saraf memiliki serabut eferen dan aferen. Serabut aferen membawa informasi yang diperoleh dari bagian dalam tubuh dan lingkungan susunan sistem saraf. Serabut-serabut eferen membawa impuls dari susunan saraf pusat ke organ efektor yang dipengaruhi pusat-pusat saraf. Saraf yang memiliki serabut sensorik disebut saraf sensorik. Saraf yang hanya terdiri atas serabut yang membawa impuls ke efektor disebut saraf motorik. Kemudian, kebanyakan saraf memiliki serabut sensorik dan motorik dan disebut saraf campuran, atau biasanya memiliki akson bermielin dan tidak memiliki dan tidak adanya akson dan tidak tak bermielin. Seperti ini, kita lihat ya di gambar. Kemudian ada ganglia. Ganglia biasanya merupakan struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. Karena ganglia bekerja sebagai stasiun relay untuk menghantarkan impuls saraf, satu saraf masuk dan saraf yang lain keluar dari setiap ganglia. Arah impuls saraf menentukan apakah suatu ganglia menjadi ganglia sensorik atau otonom. Kemudian ada namanya ganglia sensorik. Ganglia sensorik ini menerima impuls eferen yang menuju sistem saraf pusat. Ganglia sensorik berhubungan dengan saraf kranial atau ganglia kranial dan radix dorsal, saraf spinal atau ganglia spinalis. Badan sel neuron yang besar di ganglia spinal berhubungan dengan penjuluran tipis berbentuk lembaran dari sel glia kecil yang disebut sel satelit. Sel-sel yang berasal dari crista neuralis ini menciptakan lingkungan mikro perikarion yang memungkinkan produksi aksi membran dan mengalur permukaan metabolik. Kemudian ganglia sensorik ini disangga oleh simpai dan kerangka jaringan ikat khusus yang berhubungan langsung dengan lapisan jaringan ikat saraf. Kemudian ada neuron. Ganglia ini merupakan neuron pseudodipolar dan meneruskan informasi dari ujung saraf ganglia ke substansi gracia medula spinalis melalui sinaps dan neuron setempat. Kemudian ada ganglia otonom.
Saraf otonom ini mempengaruhi efek aktivitas otot polos, sekresi, dan sejumlah kelenjar, memodulasi irama jantung dan aktivitas involuntar lainnya, sehingga tubuh dapat mempertahankan lingkungan internalnya yang konstan atau homeostatis. Ganglia otonom merupakan pelebaran berbentuk bulbus pada saraf otonom. Beberapa ganglia berada dalam organ tertentu, terutama pada dinding saluran cerna. Tempat ganglia tersebut membentuk ganglia intramural. Simpai ganglia ini memiliki batas yang kurang tegas. Selapis sel satelit sering membungkus neuron ganglia. Saraf otonom terdiri atas sistem saraf otonom dengan dua bagian yang disebut cabang simpatis dan parasimpatis. Neuron kedua simpatis berada di ganglia kecil di sepanjang kolumna vertebratis, sedangkan neuron kedua rantai parasimpatis ditemukan dalam ganglia yang sangat kecil yang selalu berada dekat atau di dalam organ efektor, contohnya pada dinding lambung dan usus. Sedangkan ganglia parasimpatis dapat tidak memiliki simpai khusus perikarion dan sel satelit terkait yang membentuk suatu plexus longgar di dalam jaringan ikat sekitar. Nah, kita sudah membahas mengenai jaringan sel sistem saraf kan. Kita harus mengetahui bagaimana sih sistem saraf itu bekerja. Tadi kan sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat. Di dalam gambar dijelaskan ya, sistem saraf pusat itu yang warna merah, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang. Semua jaringan saraf di luar sistem saraf pusat. Yang pertama, dia mengatakan enak ya, dia memakan makanan, dia mengatakan enak seperti itu. Pertama, dia masuk ke reseptor atau sistem saraf tepi, di mana adanya perubahan lingkungan baik secara internal ataupun eksternal ditangkap oleh reseptor yang ada di dalam tubuh kita sebagai stimulus. Kemudian dari reseptor masuk ke sistem sensorik atau eferen di sistem saraf tepi kan. Kemudian stimulus yang terdeteksi disalurkan dari reseptor pada saraf tepi ke sistem saraf pusat oleh sistem sensorik untuk diolah. Ada kan tadi pertama terjadi perubahan lingkungan. Nah, kemudian setelah itu reseptor yang ada di dalam tubuh kita kan sebagai stimulus. Kemudian stimulus tadi disalurkan dari reseptor pada saraf tepi ke sistem saraf pusat oleh sistem sensorik untuk diolah. Kemudian masuk ke sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat informasi yang didapatkan tadi diolah dengan cara diintegrasikan dengan mengkombinasikan perseptif sensorik dengan fungsi kognitif sehingga didapatkan respon spesifik. Setelah diolah informasi yang didapatkan tadi masuk ke sistem motorik atau eferen. Respon yang dihasilkan tadi baik yang bersifat sadar ataupun tidak sadar diteruskan dari saraf pusat ke serabut saraf pada organ tertentu oleh sistem motorik atau eferen. Kemudian masuk ke efektor. Di efektor inilah respon yang di bawah dari sistem saraf pusat ditangkap sebagai perintah sehingga terjadi perubahan aktivitas di organ tertentu atau efektor, dan itulah yang menyebabkan kita makan makanan kita bilang enak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada